Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tentunya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama saya Bapak Uzair Muzahid Mas Putra. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu bab 1 tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, anak-anakku semua, apakah Ananda sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah siapkah? Ya, jika sudah siap, perhatikan penjelasan video berikut ini. Anak-anakku, pada elemen E di Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, Al-Quran dan Hadis, capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, peserta didik menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Berikut ayat dan artinya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنزَلْنَا Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Dan yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Anak-anakku, jadi semua apa yang kita lakukan di dunia ini pasti nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah tersebut, kita diwajibkan oleh Allah yaitu selalu melakukan kebaikan dan selalu berlomba-lomba untuk menuju dalam kebaikan. Karena kebaikan itu adalah
hal yang menjadi pedoman hidup manusia. Anak-anakku semua. Oke. Berikutnya yaitu asbabun nuzul, sebab dan akibat turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ini termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggangi unta. Bagian pahan unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Berikutnya anak-anakku semua, kita menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah 48 mengandung pesan-pesan yang mulia. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak, yaitu dengan kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarkannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahan dalam kedudukan sebagai pemelihara Al-Quran. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kemudian yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan yang abadi. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Anak-anakku yang saya banggakan, agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah M6. M6 itu apa saja? Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran,
dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan dengan penuh semangat. Melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi, yaitu istiqomah. Ya, amal kebaikan yang sudah kalian lakukan, kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten ataupun istiqomah. Tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal. Kemudian yang keempat, yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula, beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian anak-anakku, yang kelima, yaitu membiasakan bekerja sama. Membiasakan diri secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin baik, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir anak-anakku, yaitu mengamati, meniru, dan memodifikasi. Ya, hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Manfaat dari melakukan M6. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis anak-anakku semua, ketika kita sudah melakukan M6 tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian. Jika melakukan pekerjaan dengan ikhlas, kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi saja, tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebarkan manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga anak-anakku, yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ya. Menyelesaikan pekerjaan ini, suatu keinginan untuk menyelesaikan ini didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Jika menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain ikut terbengkalai. Di samping itu, ada kompetitor yang memicu peningkatan kinerja. Kemudian yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir anak-anakku semua, yaitu manfaat dari melakukan M6 ini adalah mempererat hubungan antara sesama. Anak-anakku, ya, mempererat hubungan ini sangat penting. Tidak hanya kepada teman, bahkan kepada musuh yang harus dikalahkan, kita harus punya hubungan yang sangat baik. Ya, anak-anakku semua, itu adalah manfaat dari melakukan M6. Oke, selanjutnya yaitu terima kasih anak-anakku semua.
Demikian materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, anak-anakku silahkan kerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Uzair share di grup pesan WhatsApp kelas kalian. Jangan lupa dipahami perintah-perintahnya dari tugas tersebut yang sudah saya share. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.